Pemirsa, Indonesia memblokir penggunaan Grok, chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Mutia Hafid, menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak. Kita awali ini sore dengan informasi banjir melanda ratusan perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten. Debit air menggenangi rumah warga dengan ketinggian hampir 2 meter. Banjir luapan Sungai Cidurian meluas dan merendam ratusan rumah warga perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian banjir pun bervariasi antara 80 cm hingga 2 meter. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin kian meluas dan merendam sebanyak 222 kepala keluarga mengungsi. Warga terdampak banjir mulai meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini update sekarang ini airnya makin naik aja. Tadi pagi sempat turun karena hujan lagi, makin gede naik lagi. Ya meluas karena kemarin juga belum selesai ini di Jalan Sadu udah naik lagi. Ya udah makin naik ke jalan lagi, makin meluas gitu. Camat Jayanti mengatakan pihaknya terus berupaya membantu mobilitas masyarakat termasuk membuat dapur umum untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak. Kondisi banjir yang belum surut, bahkan justru cenderung agak naik gitu ya. Dari masyarakat kami bersama-sama dengan jajaran kepolisian dan TNI dan masyarakat sekitar ini membuat pos dapur umum untuk masyarakat ya. Jadi karena memang masyarakat sudah tidak bisa lagi beraktivitas di rumah untuk memenuhi kebutuhan makanannya, jadi kami membuat dapur umum. Dan diketahui perumahan Taman Cikande sudah terendam banjir selama 4 hari ini disebabkan tingginya curah hujan yang membuat Sungai Cidurian meluap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aimarani di Cikande, Kabupaten Tangerang. Ya, selamat sore Aimarani. Seperti apa dan berapa tinggi debit air banjir di sana? Ya, selamat sore pemirsa. Bahwa hari ini hingga menjelang sore hari ini bahwa debit air yang merendam perumahan Taman Cikande saat ini justru mengalami peningkatan dari sebelumnya yang paling maksimal adalah sekitar 200 cm atau 2 meter, sekarang mengalami peningkatan hingga 220 cm. Berbagai upaya terus dilakukan bantuan terhadap para korban banjir, yaitu dengan pemberian bantuan makanan dan santunan kepada para korban. Tadi juga kita melihat beberapa bantuan logistik yang disediakan oleh dapur umum yang disediakan oleh warga sudah didistribusikan oleh para relawan masyarakat sekitar
perumahan ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa di kondisi terendah, kondisi yang makin parah, yaitu ditambah selain ketinggian air meningkat juga masih ada debit air Sungai Kudurian yang terus mengalami peningkatan arus, yang dimana sungai ini adalah akses dari kiriman dari Bogor. Masyarakat saat ini memang terbagi dalam beberapa posko, yaitu mereka mengungsi di beberapa balai warga dan juga tetangga sekitar yang tidak terdampak banjir. Tapi sebagian lagi tetap bertahan karena memiliki bangunan atau rumah yang 2 lantai, sehingga mereka tetap bertahan untuk tidak mengungsi. Tetapi yang tidak mengungsi ini tetap mendapat bantuan yang dikirim langsung oleh para relawan dan di lokasi banjir ini. Demikian. Aimarani, di belakang Anda itu sepertinya ada perahu karet ya. Bisa Anda perlihatkan seperti apa situasi di sana, di rumah-rumah warga saat ini? Oh ya, memang selain ada perahu yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana, ini adalah perahu karet, bukan perahu karet, tapi perahu rakitan yang dirakit swadaya oleh masyarakat yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga yang ingin berlalu lalang atau melakukan aktivitas keluar rumah. Sehingga perahu ini juga sangat membantu karena kondisi keberadaan perahu karet juga sangat minim. Sehingga masyarakat ini secara swadaya merakit ini untuk dijadikan sebagai alat transportasi dan alat bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Demikian. Ya, Aimarani, di RT atau RW berapa di sana yang titiknya paling parah? Kebetulan secara keseluruhan memang paling parah berada di RW 2 dan 3 perumahan Kande, sehingga ini memang posisinya seperti ceruk dan memang terendah dan tidak bisa air itu untuk keluar, meskipun sudah ada upaya pembuatan tendon untuk menampung air, tapi karena debit hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir sehingga menyulitkan air untuk kembali keluar ke sungai. Demikian. Oke, Aimarani, bisa Anda tunjukkan sedikit saja mungkin di bagian pagar setinggi apa airnya untuk melihat debit air pada sore hari ini? Kalau kondisi saat ini saya berada sekitar di titik terendahnya, tetapi kalau kita berjalan lebih jauh lagi ke depan saya sana, di belakang saya itu posisinya justru sudah sampai di atap pemukiman rumah warga. Baik. Ini kondisi air di sekitar pemukiman warga yang berada di titik terendah, dan Anda bisa lihat atau pemirsa bisa lihat bahwa kondisi sudah berada di atas lutut saya. Ini sudah dikunci karena mungkin pemiliknya sudah memilih untuk mengungsi. Baik, berarti sudah ada berapa jumlah warga yang diungsikan, Aimaran? Dari informasi rukun warga ada sekitar 222 kepala keluarga atau lebih dari 1.200 jiwa menurut informasi dari camat yang tadi datang ke sini bahwa yang mengalami musibah banjir di Kecamatan Jayanti ini. Baik, Aimarani, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, ratusan rumah sepanjang aliran Sungai Kendal, Jawa Tengah terendam banjir. Aktivitas warga terganggu lantaran ketinggian air mencapai 70 cm. Hujan yang turun sejak Rabu siang sehingga Kamis dini hari mengakibatkan air Sungai Kendal meluap. Aktivitas warga terganggu lantaran air masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian 70 cm. Menurut masyarakat setempat, banjir sering terjadi setiap kali hujan deras akibat Sungai Kendal meluap. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah ikut terendam. Akibatnya aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Ini ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Tapi kalau dibuangnya ke sini semua kan payah ya. Saya nggak bisa jualan, bantuan mana nggak ada, pernah sama sekali nggak ada bantuan. Banjir juga menggenangi jalur Pantura Kendal, akibatnya arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat rumah di 26 desa di Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Akibatnya, ratusan orang mengungsi di 4 posko pengungsian. Banjir masih melanda salah satu desa di Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian yang merendam rumah warga semakin meningkat, bahkan ada yang mencapai hampir 1 meter.
Meski begitu, sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk dievakuasi ke pengungsian. Banjir ini merendam 18 RT di 5 RW dengan total warga terdampak mencapai 3.500 orang. Saat ini desa sudah menyiapkan lokasi pengungsian dan mendirikan dapur umum. Semuanya sekitar 3.500-an terdampak banjir. Seluruh warga saya sekitar 3.500. Untuk ini, mitigasi bencana Pak, apakah sudah disiapkan dari mulai dapur umum, posko, dan kira-kira titiknya di mana Pak? Titiknya ini pengungsian di Gedung Muslimat Lorang Kulon Mas, jadi Kabupaten sementara. Karena di wilayah kami tidak ada tempat untuk membuat dapur umum maupun untuk tempat pengungsian, semuanya. Data BPBD Kabupaten Kudus menyebutkan saat ini ada 26 desa di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Sedikitnya 48.000 jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi saat ini mencapai 164 warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Saat ini pemirsa, warga korban bencana Sumatera masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang. Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon dengan menghadirkan pelaku utama ke tempat kejadian perkara. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah.
Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di Cilegon, Banten. Selamat sore Iskandar, seperti apa proses rekonstruksi pada sore hari ini? Apakah sudah selesai? Ya, baik Ayah. Selamat sore pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasannya beberapa waktu lalu pihak Polres Pandeglang, Polres Cilegon maksud saya, melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang anak putri PKS, di mana rekonstruksi ini dilakukan sebanyak 36 adegan. Polisi juga memeriksa beberapa sejumlah saksi seperti pembantu rumah tangga yang juga dimintai keterangan saat proses pemeriksaan tadi. Nah, dalam pemeriksaan ini pelaku AA sendiri tampak menggunakan kursi roda, dan pelaku sendiri juga tampak tidak berdaya gitu, dan sempat dibawa oleh petugas medis karena memang informasinya pelaku sendiri mengalami patah tulang kaki saat melakukan pencurian di rumah anggota dewan yang setelah dilakukan pencurian pertama ini. Dalam adegan tersebut, dalam rekonstruksi tersebut, pihak orang tua korban sempat menanyakan kepada pelaku mengapa dia tega menghabisi nyawa anaknya, sementara anaknya masih kecil dan tidak mengetahui hal apapun terkait apa yang diinginkan oleh si pelaku. Ayah. Baik, apakah ada fakta baru yang ditemukan pada saat rekonstruksi? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon sendiri, hingga saat ini tidak ada fakta-fakta baru, di mana hal ini sesuai dari pernyataan dari pelaku sendiri, di mana dirinya melakukan pencurian, namun korban diketahui oleh korban dan akhirnya korban hilang. Pelaku hilang dan mencoba melakban mulut korban hingga akhirnya korban mengalami penganiayaan oleh pelaku sendiri dengan melakukan penusukan sebanyak 19 penusukan. Ayah. Berapa lama proses rekonstruksi tadi dilakukan? Ya, dari pantauan kami tadi rekonstruksi berjalan kurang lebih 1 jam, karena sempat juga tadi adegan dilakukan oleh pemeran lain, di mana korban, maksud saya, di mana pelaku tidak bisa melakukan adegan tersebut karena kaki pelaku sendiri mengalami luka begitu, dan akhirnya digantikan oleh pemeran pengganti. Dan dapat saya gambarkan bahwasanya pelaku sendiri sempat kabur melalui pagar, dan dia berjalan seperti biasa, lalu beliau melintasi jalan di sisi kanan rumah korban, dan akhirnya pelaku menggunakan sepeda motor dan melintasi jalan setapak ini. Dan korban dan pelaku sendiri langsung kabur dan meninggalkan dan tidak membawa apapun dari rumah korban sendiri. Ayah.
Baik, Iskandar Nasution, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said sudah dimulai. Upaya itu dilakukan Pemprov Jakarta sebagai bagian dari penataan kembali kawasan serta pemulihan estetika kota. Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said dibongkar secara bertahap dan nantinya akan dilanjutkan pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan. Pembongkaran ditargetkan rampung pada September mendatang dan dilakukan di malam hari guna mencegah kemacetan lalu lintas. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 100 miliar rupiah, di mana 254 juta untuk pembongkaran tiang monorel dan sisanya untuk penataan jalan, revitalisasi trotoar, hingga peningkatan lampu penerangan. Anda kembali di IDEO Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah untuk penuhi kebutuhan hidup. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan. Harusnya gubernur kan lihat dong, lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prabowo tekankan pemirsa pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia, di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak.
Pakar Hukum Tata Negara UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mokhtar pemirsa dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Hukum UGM. Dalam pidatonya, Zainal Arifin menyampaikan kegelisahan atas kemunduran demokrasi yang terjadi dalam 1 dekade terakhir. Pegiat anti korupsi dan dosen ilmu hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu hukum tata negara. Zainal menyampaikan kegelisahan atas menguatnya arus konservatisme yang berbanding lurus dengan melemahnya independensi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Ia juga menyoroti fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi dalam 1 dekade terakhir. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai kekuatan sipil untuk menguatkan kembali demokrasi. Semacam ada konteks global yang memperlihatkan gelombang menunjukkan bahwa betapa demokrasi mengalami krisis dan menurun karena pengaruh pidato pemimpin yang semakin iliberal tersebut. Dan berkorelasi dengan menurunnya demokrasi institusional. Artinya, pergerakan ke arah makin konservatif sebenarnya sudah didahului oleh pidato para pemimpin yang memang semakin iliberal. Dampak langsungnya apa? Lembaga-lembaga yang ada terkesan hanya menjadi formalitas. Pemirsa, Roy Suryo CS menanggapi pelimpahan berkasnya oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihaknya menilai pelimpahan berkas itu membuktikan polisi tak bekerja profesional. Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat, ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini? Kasus ini dihentikan, maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis akan diperiksa pada pekan depan. 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Dan untuk membahas lengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana. Selamat sore, Mas Roy dan juga Pak Firman, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung sore ini. Juga Pak Firman. Oke, baik. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Ini sepertinya berada dalam mobil ya, Mas ya. Mas, iya, ini berhenti dulu supaya menghormati iNews. Baik, terima kasih Mas Roy. Mas, ini kan sudah P21 RRT sudah siap disidang? Gini, koreksi dikit, meskipun mungkin pengamat atau praktisi hukum seperti Pak Firman yang lebih tahu, belum P21 ya, gitu. Jadi dilimpahkan itu adalah untuk diperiksa oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi. Jadi nanti kalau misalnya itu lengkap,
baru P21. Tapi kalau nggak lengkap, istilahnya P19 dikembalikan lagi ke kepolisian. Makanya tadi kenapa kuasa hukum kami, Prof. Refli Harun juga mengatakan kalau ini terburu-buru, karena pada minggu depan itu masih ada pemeriksaan untuk ahli yang kami ajukan, pemeriksaan untuk saksi, ada charge yang kami ajukan. Jadi kan baru diperiksa pada minggu depan tanggal 20 itu beberapa ahli, kemudian beberapa saksi. Nah, kok baru diperiksa tapi kok berkasnya sudah dilimpahkan gitu loh. Jadi artinya ya ini bisa menunjukkan lah kepada masyarakat kalau mungkin sebaiknya Polda Metro next itu lebih cermat, lebih berhati-hati lagi ya, agar tidak terulang lagi untuk misalnya adalah kasus-kasus yang lain. Kalau dari kami kan kebetulan kami ini kritis Mbak, korek gitu. Jadi ada kayak gini ya kita kritisi. Tapi ya nggak apa-apa, nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya. Hanya nanti kalau kemudian masih ada pemeriksaan lagi, kemudian diperiksa lagi, yaitu akan bolak-balik gitu kayak skripsinya Jokowi itu. Bang, Mas Suryo, artinya ini kan prosesnya lebih cepat begitu ya? Berarti ini kurang cermat menurut Anda? Belum selesai, artinya kan pemeriksaannya belum selesai. Yang jelas gini, bagaimanapun juga, meskipun ada klaster, istilah klaster itu kan istilah teknis. Di dalam istilah hukumnya ini semua tetap satu SPK, tetap satu SPDP. Ke-8 orang ini ditersangkakan semuanya dalam satu surat ya, atau istilahnya satu SPK. Nah, yang 5 saja itu juga belum diperiksa. Yang 5 kan baru akan diperiksa minggu depan, yaitu Pak Egy Sujana, Pak Damai Hairul Lubis, Bu Kurnia, Pak Rustam Effendi, dan juga Pak Rizal Fadila. Jadi artinya adalah dalam satu rombongan itu masih ada 5 orang yang belum diperiksa. Kok bisa yang 3 ini dipercepat? Tapi nggak apa-apa lah kalau itu katanya itu teknis kepolisian. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, tanggapannya seperti apa Pak Firman? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi kan sudah ada proses dari mulai laporan polisi, kemudian penyelidikan, kemudian ditemukan adanya tindak pidana menaik penyidikan, kemudian ditemukan adanya pelaku sehingga naiklah jadi tersangka kurang lebih di November, kira-kira minggu kedua lah, 13 atau berapa November. Kemudian atas penetapan tersangka tersebut dimintakan ada gelar khusus ya, kalau nggak salah di Desember tanggal 15. Mohon maaf kalau ada salah, nanti kita lihat sesungguhnya ya. Kemudian pada saat itu dikeluarkan dengan kebijakan dari penyidik, pimpinan gelar dikeluarkanlah ijazah aslinya dipertunjukkan dengan cukup waktu dan sebagainya kepada seluruh tersangka, seperti itu. Kemudian setelah itu pihak penyidik melakukan jumpa pers, disampaikan bahwa tetap penetapan tersangka itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan, dan oleh karena itu dilanjuti. Ada permohonan sebelumnya dari para tersangka untuk memberikan keterangan dari saksi fakta dan saksi ahli yang menguntungkan teman-teman tersangka, seperti itu. Tetapi apakah itu perlu sekarang, apakah nanti di pengadilan, kan itu sebenarnya adalah domain dari penyidik, seperti itu, pihak kepolisian. Di mana pihak kepolisian, kalau kita lihat dari penetapan tersangka November, Desember, dan Januari sudah 2 bulan, seperti itu. Dan saya juga melihat di sini ada 2 klaster, satu klaster Mas Roy CS, satu klaster lagi Bang Egy Sujana CS. Di mana dari klaster Bang Egy ada upaya ada restoratif justice yang diajukan, sudah disampaikan ke pihak penyidik, dan Bapak pun sudah istilahnya menyarankan juga dapat diproses, silahkan, seperti itu. Dan kami juga sudah dimintakan untuk dapat menindaklanjutinya, kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya sekarang sudah dilimpahkan, kira-kira di Senin Selasa lalu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti diperiksa tuh, persis seperti tadi Bang Roy bilang, nanti itu adalah tahap 1, diperiksa dulu semua. Kalau ternyata sudah cukup, tidak perlu lagi ada hal-hal lain, bahwa memang strong, ini sudah cukup dan memang penetapan tersangka benar, maka nanti ada tahap 2. Kalau memang sudah selesai. Kalau memang ada yang kurang, ada notes dari jaksa, kurang ini, atau mungkin yang dimintakan sama Mas Roy, teman-teman Mas Roy CS, bolehlah dimintakan keterangan sebagainya, dilakukan. Nanti itu namanya P19 seperti tadi Mas Roy sampaikan. Nah, setelah itu semua lengkap, maka P21 tahap 2 dilimpahkan alat bukti termasuk juga tersangkanya ke pihak kejaksaan, yang kemudian nanti pihak kejaksaan yang memprosesnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi saya pikir ini sudah sesuai dengan prosedur semua, dan memang di sini ada 2 klaster, yang mana salah satu klaster ini Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairul Lubis itu mengajukan restoratif justice. Nah, disitulah
pembedanya. Kalau tadi terkesan kayak ya kenapa ini tidak diproses, kenapa ini begitu? Menurut saya karena ada permohonan, dan permohonan itu saya pikir sudah disampaikan. Kalau saya dengar kemarin ada juga pembicaraan di TV, ada Mas Roy juga disampaikan di Desember kira gitu. Sehingga menurut saya bisa saja hal itu sudah disampaikan sebelumnya dan diproses. Nah, diprosesnya baru kemarin pada waktu teman-teman Bang Egy dan Bang Damai Lubis datang ke tempat Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini semua sudah sesuai dengan prosedur. Polisi juga sudah sangat terbuka. Setiap ada aktivitas mereka melakukan konversi pers untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita melakukan ini loh terhadap persoalan ini. Kira-kira sementara begitu. Oke, baik. Berarti menurut Bang Firman semuanya sudah sesuai proses, Sudah sesuai meskipun prosedur. menurut Mas Suryo ini terkesan prematur begitu ya. Mas Suryo, kalau dari Anda langkah apa yang selanjutnya akan ditempuh? Apakah juga restoratif justice? Oh enggak. Kami memang dari awal memang tidak mengajukan restoratif justice, dan juga itu kan hak dari masing-masing kawan kita. Yang saya lihat adalah ada Bang Damai Hairul Lubis dan juga Bang Egy Sujana itu yang mengajukan RT. Ya terserah, meskipun nanti mungkin pihak dari sana mempertimbangkan atau tidak gitu ya RT, karena kan terakhir kan terungkap bahwa ternyata kan Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hairul Lubis itu kan malah mengutip ayat-ayat Al-Quran gitu, bahwa mereka kedatangan ke Solo itu diibaratkan seperti Musa dan juga Harun yang justru mendatangi Fir'aun gitu loh. Ya kan gitu, jadi artinya kan apakah istilahnya disebut-sebut Fir'aun juga masih mau ngasih restoratif justice. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, terserah Jokowi dan juga para kuasa hukumnya. Tapi artinya dari kami itu firm kalau kami memang tidak ya, karena kami ingin membuktikan apa yang sudah kami temukan itu semuanya. Dan bahkan kemudian dengan ada putusan dari Komisi Informasi Pusat terbaru 2 hari yang lalu itu makin membuktikan kalau apa yang kita teliti itu sebenarnya adalah hak publik untuk mereka. Dari dulu kan itu selalu disembunyikan, selalu diupayakan untuk tidak ditampilkan, dan sekarang malah itu sudah jadi hak publik. Menambah lagi klien kami atau menambah keyakinan kami bahwa apa yang kita lihat, apalagi nanti dari hasil yang sudah dibuka kepada publik melalui legalisasi dari fotokopi itu akan semakin tampak ada perbedaan-perbedaan yang kemudian padahal itu adalah hasil kopi yang dikumpulkan untuk digunakan oleh yang bersangkutan ketika maju, baik itu selaku di pemilihan di Solo, pemilihan gubernur di DKI, dan juga selaku presiden ketika di Jakarta. Tapi lagi-lagi kalau kembali pada proses pelimpahan, ya, ayo mari makanya kita lihat ya apakah itu prematur atau tidak. Buktinya apa? Tanggal 20 besok ya. Saya tadi sudah mendapatkan surat ya gitu yang untuk disampaikan kepada para ahli dan juga kepada para saksi adecas gitu loh. Jadi artinya itu sudah jelas, bukan di level di kejaksaan nanti, tapi itu atau bahkan di pengadilan. Mereka para ahli dan saksi itu akan dipanggil besok, Mbak, tanggal 20 itu di kepolisian. Nah kan lucu, berkasnya katanya sudah dilimpahkan, kok masih ada pemanggilan-pemanggilan lagi. Gitu. Baik, Mas Roy, Pak Firman, kita akan tahan terlebih dahulu karena kita akan melihat informasi yang satu ini, di mana Roy Suryo membantah bahwa 2 tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis meminta maaf dan islah dengan Jokowi. Roy menilai ada upaya pecah belah yang dilakukan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi agar tidak solid. Saya tambahkan di luar ini sedikit, sekali lagi jangan percaya dengan foto ini ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh ya silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu ya? Palsu ya? Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya, dan sekaligus orang-orang itu akan membuat suatu pemikiran di kepala, dan pemikirannya adalah budrek mereka, ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing, budrek ya, budrek lah, bukan budrek ini pakai ini. Ini tidak ada. Itu iya berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi, Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget, mendatangi Fir'aun.
on. Jadi biarkan orang-orang memperbincangkan itu silakan budrek. Kami tidak ambil pusing. Kami tidak ambil budrek. Kami RRT tetap solid, bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12-nya jangan coba dipecah-pecah dengan politik divide et impera gaya kompuni dulu. Baik, kita kembali lagi berdialog dengan dua narasumber kami. Saya ke Pak Firmanto. Pak, silahkan tanggapannya terhadap statement dari Mas Roy. Ya, jadi sebenarnya kan yang kita sampaikan di sini kan fakta ya, bahwa Bang Egy, Bang Damai sudah datang ke tempat kediaman Bapak di Solo, seperti ya, itu fakta, tidak bisa dibantah. Kemudian sudah ada surat permohonan restoratif justice dari Bang Egy dan Bang Damai, seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan untuk dapat diproses, karena Bapak melihat, menghormati silaturahmi yang sudah dilakukan. Maka inilah upaya-upaya silaturahmi, mungkin tidak 1 hari, 1 hari, 2 hari, dan sebagainya, seperti itu. Sehingga pada prinsipnya, di mana korban dan terlapor sudah melakukan suatu upaya silaturahmi, nah ini merupakan bagian dari restoratif itu sendiri. Sehingga ketika itu diproses oleh Polda Metro Jaya dan kemudian nanti akan dilakukan mekanisme sesuai dengan aturan dan peraturan hukum yang ada, maka menurut saya itu boleh-boleh saja. Karena kenapa di-trigger dari pada waktu sekitar tanggal 15 Desember, pada waktu gelar khusus kuasa hukum dari Bang Egy, dan di sini juga hadir Bang Damai Hari Lubis, itu melihat seperti itu. Jadi saya pikir itu sudah merupakan suatu progres dari klaster 5 orang yang dilakukan tersangka. Masalah tadi disampaikan, dia menyatakan tidak dan sebagainya. Buat saya tidak selamanya harus dipublikasikan segala sesuatunya. Dengan gestur datang saja ke kediaman Bapak, itu menunjukkan bahwa sudah ada upaya-upaya dalam rangka untuk melakukan restoratif justice. Dan itu dilihat sinyal itu dan diproses secara hukum, karena kedua-duanya sudah menyampaikan dapat dilakukan restoratif justice. Saya pikir itulah domain dari penyidik, dan kita tidak mau masuk ke situ. Dan kalau memang itu diproses dan dapat dilaksanakan, saya pikir suatu hal yang positif. Karena kenapa? Bapak menunjukkan bahwa ketika ada orang mau bersilaturahmi, dia open, dia terbuka, seperti itu. Baik, kira-kira. Baik, Mas Roy, sudah ada ternyata restoratif justice itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Firmanto. Berarti, ya dari klaster Anda berarti masih tidak mau begitu ya? Berarti sudah siap untuk menjalani persidangan. Makanya kita tunggu ya, persidangan kita selalu siap ya. Di Solo saja kemarin Citizen Lawsuit itu kan kita siap. Bahkan ijazah asli tahun 85 yang sempat dilakukan atau sempat diperoleh oleh salah satu almarhum ya, karena yang bersangkutan sudah meninggal, dan kemudian disampaikan oleh adiknya Pak Rujito, itu pun sudah ditampilkan, dan ternyata ijazahnya Jokowi tidak berani ditampilkan di situ, tidak ada. Nah ini kan nanti kalau hakim itu fair, itu akan bisa melihat yang satu ada buktinya, yang satu nggak ada buktinya. Nah itu kan udah terbukti, dan pembuktian ijazah asli palsu atau tidak itu adanya di pengadilan seperti Citizen Lawsuit, ya, bukan di pengadilan yang akan menersangkakan kami, Mbak Anya. Jadi artinya, dan kalau kita dengar statement dari Prof. Jimli, statement dari Prof. Mahfud, bahwa ijazahnya buktikan dulu, baru kemudian pasal-pasal fitnahnya bisa jalan. Jadi berarti kita tunggu saja ya, pelimpahannya nanti bolak-balik. Betul. Berarti Mas Roy, saya agak kepo dikit nih Mas. Berarti persidangan ini Anda melihat sebagai sebuah opportunity ya untuk klaster Anda? Gini, ya opportunity sekaligus adalah harusnya kalau mau fair, equality before the law, ijazahnya dipastikan dulu di sidang yang memang membuktikan ijazah itu. Bukan kemudian sidang yang menersangkakan soal pencemaran nama baik dan fitnah. Sidang saya yang mau dorong-dorong ini kan untuk tujuan pencemaran nama dan fitnah. Itu pun ya sebenarnya pasalnya banyak yang meleset gitu. Tapi ya silakan saja nanti dilihat ya apakah pengadilan kita itu apple to apple atau kemudian fair atau tidak. Gitu. Baik, silakan tanggapannya. Ya. Jadi kalau dari kami, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Bapak menyampaikan bahwa diduga ada penyebaran nama baik dan fitnah. Maka Bapak akan membuktikan. Di situ Bapak akan menyampaikan secara nyata fisik ijazah asli itu sendiri, yang mana sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh Puslapor, dan si pengeluar ijazah pun sudah menyatakan bahwa Bapak adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang sah dan memiliki ijazah yang sah dan asli, seperti itu. Jadi saya pikir ini akan disampaikan, tenang aja. Nanti pada saatnya
Bapak juga akan hadir seperti komitmen Bapak di awal. Bapak akan hadir menyampaikan ijazah asli itu ketika di dalam persidangan diminta oleh pihak pengadilan. Seperti itu. Saya pikir sama-sama. Ini kan sebenarnya saya hargai Mas Roy menyampaikan seperti itu, dan oleh karena itu kita tunggu aja. Karena memang proses ini memang yang ditunggu-tunggu sama Mas Roy CS. Dan saya pikir oleh karena itu maka mari kita dukung kepolisian untuk mempercepat proses ini menjadi P21 dan disidangkan. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Firman, berarti Pak Jokowi bersedia untuk hadir di persidangan jika diminta ya? Iya, jangan kayak Solo. Itu sudah disampaikan. Maka pada waktu kemarin pun, sebenarnya pada waktu dibuka di gelar khusus, kami keberatan. Tetapi begitu pihak penyidik yang menyampaikan, ya kami menghargai itu seperti itu. Nanti pun demikian, kalau diminta oleh pengadilan, pada saat itu dia akan sampaikan. Dan itulah momennya nanti. Oke, baik. Terakhir Mas Roy, berarti Anda siap ya bertemu dengan Pak Jokowi di persidangan? Sangat siap, Jokowinya nggak siap. Ditunggu dulu aja, nggak pernah datang. Padahal itu cuma beberapa langkah dari rumah. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Mas Roy, Pak Firman atas waktu Anda pada sore hari ini di program Ini Sore. Selamat beraktivitas kembali, Bapak-Bapak, sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Laras Faizati atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan penyidik dibacakan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP.
Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Sore bersama saya Ayanu Fos. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Iran terus membara. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun berencana mengevakuasi WNI yang terjebak di Iran. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tidak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Pemerintah Indonesia pun bersiap untuk evakuasi WNI yang masih terjebak di Iran. Namun evakuasi terkendala sulitnya akses komunikasi dengan WNI. Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu. Pemerintah Indonesia juga meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari daerah unjuk rasa. Saat ini total ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh. Selamat sore Pak Oleh, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung di iNews Sore. Berdasarkan update terakhir krisis Iran, ada sekitar 3.000 lebih warga yang sudah tewas dalam aksi demonstrasi. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi WNI kita Pak di sana? Saya rasa semua juga sudah paham bagaimana jikalau terjadi sebuah gejolak politik, baik itu bencana maupun perang, maka kita harus bersiap diri melindungi diaspora atau WNI yang ada di negara tersebut. Kasus di Iran tentunya apa yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya secara maksimal bagaimana agar seluruh warga Indonesia yang ada di Iran ini betul-betul bisa selamat tanpa ada yang korban ya. Nah, oleh sebab itu, karena memang situasi dan kondisi yang sangat krusial, terutama terputusnya komunikasi dalam rangka koordinasi, nah ini kita tunggu langkah pemerintah, terutama tentu dari KBRI kita. Saya yakin dan percaya ini KBRI kita akan bekerja 24 jam bagaimana mengecek secara doorstop ke lokasi tempat penampungan WNI, karena memang WNI yang di Iran ini kebanyakan pelajar, biasanya terfokus. Nah ini saya rasa mereka bisa doorstop langsung, dan mereka pasti ini sudah terjadi lokalisir lah ya, dalam rangka penyelamatan jiwa-jiwa WNI yang ada di Iran. Oleh sebab itu mungkin panik ya, tetapi kita beri kepercayaan kepada pemerintah, karena memang pemerintah punya pengalaman yang cukup
dalam rangka menangani WNI yang ada di negara yang bermasalah. Ya, baik. Kalau menurut Anda, apakah memang ini ada urgensinya untuk mengevakuasi segera WNI? Yang jelas kan kalau misalkan ngelihat eskalasi skala emosional dari dua belah pihak yang sudah saling mengancam, saya rasa ini juga kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, oleh sebab itu kita tidak mengambil sebuah keputusan yang jangan-jangan ini kan nanti juga reda, nggak begitu. Tetapi kita harus mengambil sikap tegas untuk sementara waktu untuk mengevakuasi total warga Indonesia yang ada di Iran. Karena kalau memang tidak dievakuasi dalam alarm perang seperti ini, ya ini negara salah kalau menurut saya. Nah, ini alarm ini sudah berbunyi, dua belah pihak sudah saling mengancam, dan keadaan di negaranya juga sedang bergejolak, dan tidak ada jaminan persoalannya. Tidak ada jaminan baik dari Iran maupun dari Amerika. Pasti Iran tidak akan menyerang duluan, ya kan? Pasti Amerika yang menyerang duluan. Tidak ada jaminan hari ini bahwa Amerika tidak menyerang, dan tidak ada jaminan juga bahwa Iran juga akan mengalah terhadap proposal yang diberikan oleh Donald Trump, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena tidak ada jaminan dari dua belah pihak, maka DPR menyarankan untuk mengevakuasi dalam rangka penyelamatan WNI yang ada di Iran. Baik. Tadi Anda katakan memang ini merupakan urgensi begitu ya, tapi sementara itu di Iran sendiri, Pak Oleh, ini ada sistem komunikasinya terputus, kemudian juga informasi terakhir penerbangan juga ditutup. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh WNI yang mungkin terjebak dalam situasi kritis di sana? Saya rasa kedubes di Iran akan tahu, dan kita tentu punya SOP ya, dalam rangka bagaimana pengamanan dan tentunya SOP dalam rangka tanggap darurat. Nah, oleh sebab itu saya rasa KBRI sudah memiliki SOP yang permanen bagaimana penyelamatan WNI yang ada di sebuah negara yang sedang bergejolak. Saya rasa itu semua juga sudah ada SOP-nya lah. Yeah. Jadi gak perlu khawatir, saya rasa. Iya. Jadi menurut Anda evakuasi ini lebih baik dilakukan sebelum menunggu serangan dari Amerika secara langsung ya? 100% harus dilakukan evakuasi. Iya. 100%. Oke. Seperti itu. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan perspektif keamanan dan juga ketahanan. Kalau menurut Anda, apakah Iran ini nantinya akan bernasib sama kira-kira seperti Venezuela, pimpinannya ditangkap? Saya rasa kita tidak menduga-duga kepada arah sana, tetapi Venezuela dengan Iran suatu negara yang berbeda. Hari ini negara Arab juga melindungi Iran, contohnya Arab Saudi. Arab Saudi sudah tidak mengizinkan wilayah udaranya dipakai untuk menyerang daripada Iran. Saya rasa kalau misalkan ini Amerika menyerang Iran, saya rasa ini juga mendapatkan perlawanan. Yang kemudian juga Amerika juga bersinggungan dengan NATO juga, Greenland kan. Akhirnya kan pada akhirnya dalam quote and quote tanda kutip nih Amerika jadi musuh bersama jadinya. Nah, ini kan menjadi persoalan lain. Pasti Trump akan mengkalkulasi untung ruginya ini seperti apa. Karena pada dasarnya secara global Amerika hari ini hampir dinyatakan, tetapi secara tidak terang menderang menjadi musuh bersama akhirnya. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Oleh atas waktu dan juga informasi yang dapat Anda sampaikan pada program ID Sore kali ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Oleh. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sementara itu pemirsa, Indonesia satu grup dengan Vietnam dan Singapura dalam pembagian grup ASEAN Championship 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis sore. Turnamen tersebut akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Myanmar, the two-time semi-finalists, and I'm always excited to see Myanmar on the field as they bring youthful energy and ambition to the competition. Timnas Indonesia dipastikan masuk dalam pot 3 lantaran pada edisi 2022 menempati posisi keempat dan pada 2024 terpuruk di posisi ke-7 turnamen. Di grup A, Indonesia satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang laga Brunei kontra Timor Leste. Rencananya pemirsa ada 10 tim yang bakal berpartisipasi pada ajang ini. Sementara itu sudah ada 9 tim yang berlangsung atau langsung masuk ke fase grup dan 1 tiket tersisa akan diperebutkan melalui jalur kualifikasi yang mempertemukan Timor Leste dan Brunei Darussalam. Singapore. Oh, plenty of action and reaction from the crowd. I like that. Wow, and we have both of the coaches here with us. We do indeed. We might talk to one of them. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta. Selamat sore Kevin, seperti apa situasi di sana? Silahkan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Ayah dan pemirsa. Untuk official drawing atau pengundian resmi dari ASEAN Championship 2026 ini telah berakhir, di mana tadi diawali dengan adanya speech dari Presiden AFF Mayor Jenderal Keith Samet yang menyampaikan bahwa diharapkan dengan adanya pengundian resmi ini dapat menjadi awal dari terbukanya turnamen ASEAN Championship 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus 2026. Dan tadi juga dirinya mengharapkan bahwa permainan fair play dapat dikedepankan bagi seluruh negara, yang seperti yang Anda sampaikan benar sekali bahwa ada 9 negara yang sudah otomatis langsung masuk di antara 2 grup ini dan 1 masih menunggu hasil dari playoff. Dan memang untuk Indonesia sendiri, Ayah dan pemirsa, memasuki di grup A, yang mana ini bersamaan dengan sang juara bertahan Vietnam, kemudian juga ada negara Singapura, kemudian juga Kamboja. Dan masih ada 1 lagi yang masih menunggu terkait dengan hasil playoff yang akan berlangsung di tanggal 9 Juni 2026. Sementara di grup B, Ayah dan pemirsa, diisi oleh tim atau negara dari Thailand, kemudian Malaysia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Tadi setelah melaksanakan official drawing, kami juga sempat mewawancarai dari pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman, yang menyampaikan bahwa dirinya tetap optimis meskipun baru datang ke Indonesia, namun bisa langsung cepat beradaptasi untuk bisa memberikan tampilan yang terbaik, terutama bagi para pemain-pemain yang ada di Indonesia. Dan hal yang menarik tadi kami juga dapatkan dari sang pelatih John Hartman, menyampaikan bahwa dirinya akan mengedepankan atau akan mencari bibit-bibit dari pemain lokal untuk bisa main atau bertanding di ASEAN Championship 2026. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat baik, terutama bagi para pemain lokal kita untuk bisa mengembangkan potensinya, untuk bisa melihat potensi-potensi yang cukup baik bagi timnas Indonesia. Tadi juga kami melihat turut dihadiri dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga sejumlah federasi dari AFF, kemudian AFC juga hadir, yang tentunya ini dapat menjadi salah satu momentum bahwa kita sebagai tuan rumah bisa menjadi contoh bagi negara-negara di Asia Tenggara. Terutama ini juga menjadi suatu poin positif karena hari ini atau tahun ini, Ayah dan pemirsa, merupakan dirangkaikan adanya perayaan 30 tahun dari AFF sendiri yang sudah ada sejak tahun 1996. Tentunya dari momen inilah juga diharapkan dapat menciptakan kebersamaan di antara tim atau negara di Asia Tenggara dan dapat menjunjung tinggi sportivitas dalam turnamen ASEAN Championship 2026 ini. Ayah. Baik Kevin, selanjutnya agenda apa yang akan dilaksanakan di sana dan hingga hari apa? Ya, benar sekali. Untuk agenda sendiri dari turnamen AFF ini, Ayah, rencananya
akan dilaksanakan fase grup terlebih dahulu atau group stage, yang mana nanti juga akan berlangsung adanya fase playoff, yang mana nanti kedua tim ini akan memberikan yang terbaik dalam pertandingannya, terutama hasil playoff ini akan dimulai dari awal, yaitu pada tanggal 9 Juni tahun 2026, yaitu di antara negara Brunei Darussalam dan juga negara Timor Leste, yang mana nanti yang berhasil lolos dalam babak playoff ini bisa langsung mengisi satu tiket di grup A yang memang masih kosong hingga saat ini. Tentunya sampai dengan saat ini dari pihak AFC maupun juga AFF ini masih terus akan memonitor dan juga akan melihat secara langsung bagaimana proses yang akan berlangsung, dan yang pasti dari RCTI yang menjadi pihak broadcaster akan memberikan atau memperlihatkan adanya gelaran turnamen Asian Championship 2026 ini. Aya. Baik, kita akan tunggu seperti apa update terbaru dari drawing hari ini. Terima kasih Kevin Pakan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, inilah dia undian Piala AFF 2026, di mana di grup A ada 4 negara, yang mana Indonesia salah satunya bersama dengan Kamboja, Singapura, dan juga Vietnam. Kemudian di grup B ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prabowo menekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Ya, dalam pertemuan ini Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia, di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan
Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita. Informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal mengunjungi Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pembatalan kunjungan untuk pertimbangan keamanan. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan. Sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena. Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist. Ya pemirsa, Indonesia memblokir penggunaan Grok, chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Laras Faizati atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan kami diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, MNC Bank kembali menyerahkan grand prize 1 unit mobil Toyota Avanza kepada nasabah pemenang undian program tabungan dahsyat Bradia di Gianyar, Bali. Tabungan dahsyat Bradia merupakan salah satu loyalty program menabung yang dipersembahkan MNC Bank kepada para nasabah setianya. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah setianya, MNC Bank kembali menghadirkan program tabungan dahsyat Bradia. Program MNC Bank ini menawarkan grand prize 3 unit mobil yang salah satunya berhasil diraih oleh nasabah beruntung asal Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Imade Suwitra, melalui undian pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, undian program tabungan dahsyat Bradia berikutnya dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada bulan April 2026 mendatang. Sangat bersyukur dan berbahagia sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya ucapkan syukur kepada leluhur, kepada Desa Yang Widiwasa. Ini merupakan anugerah terindah yang menjadi kenang-kenangan untuk keluarga di rumah. Penyerahan grand prize 1 unit mobil Avanza di kantor cabang pembantu MNC Bank Ubud, Bali ini merupakan wujud apresiasi MNC Bank kepada nasabah yang secara rutin dan setia menabung di MNC Bank. Ini satu program tabungan berhadiah yang kami berikan kepada nasabah-nasabah loyal, nasabah-nasabah setia MNC Bank. Program-program itu bukan hanya sekedar memberikan hadiah, tetapi kami juga boleh memberikan mereka suatu layanan. Selain program tabungan dahsyat Bradia, MNC Bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan hadiah istimewa melalui program tabungan dahsyat Arisan MNC Bank. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.